Ya, selamat pagi menjelang siang. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah web design untuk kelas paralel, nanti gabungan dari kelas pagi, sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga ya. Masih melanjutkan untuk materi minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuat atau mengcloning website orang ya sebagai bahan acuan untuk pembelajaran atau latihan Anda. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Anda googling dulu, cari toko online, ya, temanya toko online. Ini kita ambil studi kasus contoh toko batik begitu. Nah, ini sudah saya carikan untuk yang toko batik. Nah, ini alamatnya kain-batik.com. Ini sebagai salah satu contoh desain web yang mudah ditiru begitu ya. Nah, Anda perhatikan untuk layout atau elemen-elemen dari desain web itu ada web header ya, ada web header. Di sini ada logo, kemudian di sini ada keterangan-keterangan. Ini nanti bisa Anda pilih begitu ya. Hal yang perlu kita lakukan atau persiapkan, pastikan Anda sudah menginstal freeware ya, software aplikasi print screen itu ya, Lightshot itu ya, itu macam-macam, pokoknya print screen aplikasi. Jadi bukan print screen bawaan dari laptop atau PC, bukan ya, tapi aplikasi. Itu ada yang Lightshot, ada yang Smart Capture, ada yang hard copy, macam-macam ya, fungsinya sama. Nah, langkah pertama, kita nanti akan secara pelan ya, tapi pasti kita akan mengadopsi atau mengcloning bagian-bagian dari website ini. Walaupun memang tidak harus 100% sama persis, tapi setidaknya mendekati ya, sebagai inspirasi ketika Anda nanti membuat desain web. Ini pertama web header ya, ini ada logo. Nah, ini kalau kemarin kita pakai bantuan template. Nah, ini kita pakai yang kosongan. Kita pakai yang kosongan. Ini contohnya. Nah, ini kita pakai kosongan ya. Kalau kemarin kan Anda pakai new site from template begitu. Ini enggak, ini hanya new site begitu. Ya. Ini supaya kita juga lebih mudah nanti tidak melakukan modifikasi terlalu banyak. Jadi kalau masih kosong seperti ini kita lebih leluasa untuk membuat elemen-elemennya di halaman kerja ini. Nah, yang pertama tadi ada web header ya. Itu fungsi dari Smart Capture, maksudnya print screen itu ya. Nah, ini kalau kita pakai cara yang cepat begitu ya, itu aplikasi sudah install, saya sudah install aplikasi namanya Lightshot begitu ya. Jadi, nah ini Lightshot ini, Anda bisa perhatikan mouse pointer saya. Ini ya, press the print screen on your keyboard to take a screenshot. Nah, ini ya, ini di print screen. Nah, kemudian dia sudah melakukan screening ya, screening layar ya. Ini contoh saya ngambil ini. Ini saya letakkan di sini sampai sini. Kemudian saya copy ya, ini saya copy. Kemudian saya buka aplikasi Web PageMaker.
Ini tinggal saya klik kanan, paste ya. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Tinggal ditata saja untuk penempatannya. Ya. Tinggal digeser saja ke sini. Ini kalau kita hanya benar-benar mengambil secara utuh ya. Tapi kalau yang saya harapkan Anda membuat logo sendiri yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini Anda buat sendiri gitu. Ini katakanlah mungkin kita lakukan print screen-nya itu full ya. Saya lakukan print screen supaya tidak bolak-balik. Ini saya print screen segini. Ini saya copy. Terus kita masuk ke web page maker ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini nanti Anda perhatikan. Ini kan tadi contoh header ya. Ini contoh header. Katakanlah ini mungkin dibuang dulu gitu ya. Dibuang dulu. Nah, terus ini hanya contoh ya. Nanti kita supaya mudah membuatnya. Nah, jadi pertama Anda membuat apa ya? Ini seperti kayak tulisan dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh. Anda buka Photoshop ya. Jadi memang ini butuh menggunakan aplikasi Photoshop sebagai foto editor. Jadi tidak perlu ada kompetensi atau kemampuan yang luar biasa, hanya sederhana saja. Contoh seperti ini. Kemudian buka Photoshop. Nah, awalnya kita mencari logo dulu ya, mencari logo dulu di googling gitu ya. Mencari logo dulu di googling. Ya, katakanlah logo toko online begitu ya. Nah, ini Anda cari gambar. Nah, ini banyak sekali ini. Anda silakan bisa pilih ya, mana yang bagus begitu ya. Bisa juga kalau membuat sendiri malah lebih bagus ya. Ini ada contoh-contoh toko online, logonya maksud saya. Umpama contoh ini ya, contoh ini bagus ya. Ini diambil atau ini, nah kita cari yang keren. Mungkin ini ya, coba ini saya tertarik ini. Oke ya. Ini di klik kanan, kemudian open save image as gitu ya boleh ya. Terus taruh di desktop atau di pictures gitu boleh ya. Save picture, save picture logo katakanlah gitu. Nah kemudian kita dari Photoshop. Tadi kan kita sudah seperti ini. Oh, nah ini terlalu. Kita mencari dulu ukuran yang ini itu berapa sih? Nah, kita bisa pakai print screen. Pakai print screen supaya bentuknya nanti proporsional ya. Nah, ini ambil dari sini sampai sini. Ini hanya untuk melakukan perkiraan ukurannya. Ini terus di copy, masuk ke Photoshop, ya. File new. Oke. Nah ini kita sudah dapat kanvasnya ya. Dimensi kanvas ya. Nih. Nah tinggal Anda memasukkan tadi ya logo ya. Ada logo tadi di save picture, pictures ya, save pictures, ada logo, open. Nah ini ya. Kita hanya ambil ini saja ya. Nanti untuk yang ini Anda bisa atur sendiri ya.
Atau ini saya masukkan semua, tidak apa-apa lah ya. Ini hanya contoh. Nanti Anda buat sendiri. Nah, ini kan terlalu besar, ini kita kecilkan ya. Pakai namanya edit, transform, scale. Kita kecil. Ya, dibuat yang nah, segini ya. Atur toko gitu. Oke. Terus mungkin backgroundnya kita kasih warna putih ya, supaya ini tidak kelihatan transparan. Ini kasih warna putih. Nah, ya ini kalau kita perbesar, nah seperti ini, tampilannya bagus. Mungkin untuk yang bagian sini Anda bisa beri informasi mengenai nama toko gitu ya. Mungkin warnanya juga supaya matching, disamakan dengan warnanya ini. Nama toko, ini bentuknya buat yang agak sedikit keren, apa begitu ya. Bebas lah ya. Nama toko, terus alamat, terus email, ya, dan bisa diatur sendiri. Nah, kalau sudah Anda simpan saja, save as ya, masukkan ke sini, formatnya PNG. Nah, ini diganti namanya menjadi web header gitu ya. Baru kemudian kita masukkan ke ini ya, ke WPM, Web Page Maker. Caranya itu kita klik insert image from file ya. Nah, ini terus ini masuk ke download, kemudian ke save picture ya. Pictures, mana pictures? Ini save pictures, web header. Nah, ini adalah web header versi buatan sendiri ya. Ini kita harus ini. Ukurannya hampir sama. Nah, jadi nanti Anda bisa berkreasi. Oke, kemudian berikutnya itu Anda bisa, tapi kalau yang ini nanti tidak bisa. Ini kan karena kita masih menggunakan teknologi HTML, jadi tidak bisa melakukan cara ini. Tapi kalau hanya tampilannya seperti itu bisa. Memang kita mau buat persis itu ya. Yang pertama ada garisnya. Garis itu Anda bisa ambil dari insert, kemudian horizontal line ya. Oke, ini sudah ada. Tinggal dimasukkan sini. Oke. Nah, kemudian mau buat ini cari batik. Nah, berarti Anda membuat kotak dulu. Insert. Kemudian shape ya. Shape rectangle. Oke, ini muncul di sini. Terus taruh di sini. Kemudian ini dibuat agak sedikit kecil. Ini dibuat segini. Nah, terus properties ya, warnanya ya. Kita supaya persis. Fill-nya ini kan abu-abu. Ya, karena ini kan putih ya. Color-nya ini ya kita buat warna putih. Terus with outline. Outline ya warnanya ya kayak gini lah. Oke. Nah, ya. Atau mungkin kalau warnanya masih terlalu hitam atau gelap, color-nya ini bisa diubah lagi mungkin yang oke. Nah, terus Anda tinggal memberikan teks ya di sini ya. Ini pakai ini insert kemudian teks.
Terus ini kemudian nanti di ini double klik, terus ketik, cari, ketik gitu kan. Ketiga, warnanya mungkin agak sedikit dibuat abu-abu ya. Terus ukurannya juga jangan terlalu besar. Coba kita pakai yang ukuran 12. Oke, kita pindah ke sini. Nah, itu. Oh, ini sepertinya kurang besar dan kurang gelap. Mungkin kita berusaha membuat 14. Terus warnanya ini bisa kita sedikit buat gelap ya, mungkin ini. Kemudian di OK. Ya, nah, jadi hampir agak mirip ya. Oke, ini ya. Kemudian kalau ini mungkin terlalu lebar ya, tinggal di geser gini aja. Ini. Kemudian kita mau ini buat seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil dari insert, kemudian ini ya checkbox apa drop down list, pakai drop down list katakanlah seperti itu. Nah, ini kan ada kan bersama itu. Nah, kita taruh di sini. Nah, mungkin ini agak sedikit besar. Terus ini bisa dikasih, ini di klik kanan ya. Klik kanan, properties. Nah, ini form select-nya. Ini dikasih belongs to, namanya form select ya. Teksnya apa? Katakanlah tambahkan, ini kan semua kategori. Tambahkan aja. Semua kategori. Iya, tulis kategori gitu aja. Kemudian kita OK. Ya. Terus ini formnya ini general. Left-nya top berapa, terus tingginya berapa, ini tingginya ya mungkin kalau agak sedikit dibuat besar, katakanlah mungkin 80. Oke. Oh. Nah, ini kalau nanti pas online itu bisa, ya, pas sudah di browser. Cuman kalau apa istilahnya ini supaya kelihatan, ya sama ini cukup dikasih tulisan ini terus ditaruh di sini gitu kan. Ini bisa saja di klik kanan, copy ya toh, klik kanan, paste gitu kan. Nah, tinggal digeser ke sini aja. Nah, terus ganti semua kategori gitu kan. Oke. Oke ya. Jadi nanti untuk tombol cari ini nanti bisa dibuatkan juga modelnya pakai kotak dan sebagainya. Ini tampilan dari web header ya, mulai dari logo, kemudian identitas toko, kemudian ada fungsi-fungsi pencarian, ada fungsi-fungsi memilih kategori begitu kan, untuk mempermudah pencarian produk seperti itu. Nah, kemudian next itu yaitu membuat ini ya. Saya jelaskan dulu. Jadi yang ada di sebelah kiri ini namanya left sidebar. Jadi ini informasi yang di sisi sebelah kiri. Kemudian yang ini itu banner ya. Biasanya banner ini berfungsi untuk promo atau informasi-informasi yang mau ditonjolkan begitu kan. Biasanya juga gambarnya itu animatif ya. Jadi dia bisa bergerak ya. Jadi slideshow ya, atau fading atau slide atau bagaimana itu, atau apa macam-macam animasinya. Terus yang sebelah kanan sini itu namanya right
sidebar. Jadi biasanya ya ini bisa di sini, ini di sini bisa bebas ya. Jadi tidak ada aturan baku. Kemudian informasinya ini adalah kerjasama dengan mitra pengiriman begitu. Jadi mitra itu diletakkan di situ. Biasanya juga ada rekening bank ya, nomor rekening bank dari tokonya gitu biasanya. Oke. Selanjutnya ini ya. Kemudian ini ada alamatnya, alamat lengkap dari toko itu. Kemudian di sini ada nama produknya ya, display. Ini kemudian juga ada informasi sekilas tentang toko online itu. Kali ini adalah rate harga ya. Jadi dari pembeli diberikan kemudahan untuk melakukan pemetaan harga. Budgetnya hanya 70 sampai 80.000 karena mungkin dia mau beli banyak atau ya memang anggarannya segitu. Kemudian harga ini dengan ini ya. Ini filterisasi ya. Jadi ini akan membuat calon pembeli nyaman sehingga ini salah satu faktor websitenya itu nanti akan mendapatkan traffic kunjungan yang tinggi. Begitu juga dengan ini kategori batik ya. Jadi ada batik 3 motif, tradisional klasik, batik pagi sore ya. Ini istilahnya ya custom ya. Jadi sesuai dengan pemiliknya sendiri begitu. Ya oke ya. Jadi perhatikan tadi itu ini mulai dari toko batik, kemudian banner dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Jadi intinya awalnya adalah Anda harus membuat halaman depan itu kelihatan dulu. Karena kalau tidak kelihatan gitu ya, nanti untuk halaman berikutnya juga susah. Ya, jadi Anda buat dulu halaman depan kelihatan bagus, lengkap. Pastinya ya saya sarankan tetap harus mencari website acuan ya. Seperti ini saya beri contoh. Nanti nyontoh dulu tidak apa-apa ya, karena Anda juga belum punya pengalaman. Nah, nanti kalau sudah tentu 2 kali sudah mulai familiar dengan dunia desain web, nah, mungkin Anda bisa mengeksplorasi mencari contoh-contoh yang lain. Jadi pembuatan ini itu Anda lebih banyak mengeksplorasi menu insert ini ya, image sama shape ya, dan print screen. Nah, nanti mengenai yang lain-lain itu nanti bisa dikondisikan ya, nanti bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya begitu. Oke ya, ada pertanyaan enggak? Halo? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, sementara ini dulu ya. Jadi untuk bagian bawahnya nanti ini Anda tak brainstorm istilahnya gitu ya. Nah, nanti untuk konsultasi kita bisa lakukan di WA group begitu ya. Tetap semangat. Saya juga pengen ada progres yang signifikan yang enak dilihat begitu. Oke, saya kira itu saja dulu. Terima kasih sudah mengikuti kelas jarak jauh paralel begitu ya. Jangan lupa login ke Siangkat, itu penting ya, supaya presensi Anda terdeteksi oleh sistem, dan silakan beri feedback di video yang akan saya share. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.